Halo, Halo. ketemu lagi teman-teman di Ruang Ngobrol. Ini kita udah lama nggak bahas ini Mas Daris. Iya, ini. Iya, jadi meneruskan pembahasan yang sebelum-sebelumnya Iya. teman-teman. Kita kemarin sampai di Amazon terakhir. Nah, sekarang adalah saatnya Kamen Rider Stronger. Yang jadinya gitu. Iya, gesek ya, Digesek. Makanya dia pakai sarung tangan terus. Iya. Nah, Kamen Rider Stronger ini adalah Kamen Rider terakhir ya Mas Daris ya. Iya. Kenapa nanti disebut Kamen Rider terakhir? Nanti kita ada penjelasannya di sana. Oke, sama seperti X dan Amazon Mas Daris, bahwa Stronger ini episodenya juga nggak terlalu panjang, nggak sampai 40 juga gitu. 39. 39. Lebih panjang dibanding Amazon Lebih panjang dibandingkan Amazon dan X ya. dan X. Dan X. Nah, tapi Mas Daris, kemarin kan pas X sama Amazon kita juga sempat bahas tentang rating segala macam ya, Iya, kira-kira gitu ya. kira-kira. Tapi ternyata memang di kurun waktu 1973 sampai 74, 73-74 itu Toei itu memproduksi banyak sekali judul. Iya, makanya jadi Budgetnya terpecah, terus juga dan juga timnya orang nontonnya juga akhirnya kan Iya, pilihannya semakin saling kanibal banyak. lah. Jadi saling kanibal sama karena produk sendiri. karena mereka merasa tokusatsu, genre tokusatsu ternyata menguntungkan, Yes. banyak yang nonton, akhirnya Eksperimen lah. eksperimen, ada Metal Hero juga kan pasti dan lain-lain, termasuk ini. Dan ini ini udah bukan serial eksperimental lagi, ini udah Yes. basic root. Dia Toei mencoba kembali ke track yang yang seharusnya, di mana Stronger itu menggunakan belt ya untuk Iya, berubah udah standar, standar. diculik dan lain sebagainya. Wujudnya juga kumbang serangga lagi. Gitu. Enggak diculik sih ya. Enggak. Dia sukarela. Enggak, dia tuh motifnya sama seperti Kazami sebenarnya. Cuman Yes. dia lebih kurang herois dibanding Kazami. Dia balas dendam karena sahabatnya dibunuh. Dan ceritanya lebih lengkap di komik, Iya, teman-teman. lebih lengkap ada di komik, di volume sekitar 13 sampai 16 itu nanti ada ceritanya kenapa kok si Shigerujo ya namanya, Shigeru itu dia motivasinya untuk jadi Kamen Rider itu apa? Yes, Dia datang sendiri ke organisasi musuhnya Black Satan. Ya, jadi teman-teman, organisasi musuh di Kamen Rider ini kan seneng banget dengan orang-orang atau pria-pria yang mempunyai ibaratnya Atletis. Ya, maksudnya secara fisik bagus. Bagus, dan secara intelektual juga bagus. Itu kan senang banget karena kalau mereka bisa menjadikan orang-orang seperti ini sebagai cyborg, itu aset yang berharga dan banget. Itu juga paralel sama zaman dulu kan macho itu agak beda idealnya kan macho. Makanya kenapa kok Kamen Rider zaman dulu itu orangnya gagah dibandingkan zaman sekarang, itu cuman karena perbedaan mindset zaman aja sih. Nah, kemudian Joe Shigeru mendonorkan dirinya dengan niat terselubung. Setelah operasinya selesai, kesadaran dia masih mampu menjaga kesadarannya dia sendiri, dan kemudian dia kabur. Udah kabur, dihancurin belum markasnya. Udah kabur, dihancurin lagi. Black Satan-nya emang dodol banget. Iya, Black Satan. Nah, pada saat itu memang dia ketemu dengan sidekick atau partnernya lah, bisa dibilang gitu ya, cewek yang namanya Denpa Ningen Human Tackle gitu. Nah, itu ketemu teman-teman pada saat mau kabur itu ketemu memang. Yang jadi akhirnya love interest-nya ini jadi ceritanya Stronger itu nanti banyak berpusar pada dendam sih. Yes, benar. Banyak berpusar pada dendam. Tapi kalau nggak salah di serialnya kan kita nggak pernah dikasih tahu, Riz, bahwa asal mulanya tuh memang karena kematian Goro kan, temennya di Kamen Rider Spirit itu, teman-teman. Cuman dendam aja, dia sahabatnya dibunuh, detailnya kayak gimana akhirnya diceritain di Spirit. Yes. Nah, kemudian yang jadi motivasi lebih gedenya Shigeru nanti adalah kematian Tackle ini. Tackle ini bisa dibilang sidekick ya. Ya, bukan Kamen Rider ya. Bukan Kamen Rider ya. Dan ya karena gini juga, karena ini kok turun ya. Karena zaman dulu juga cewek untuk jadi hero itu agak dalam tanda kutip tabu. Makanya kenapa kok Tackle itu dia nggak dijadiin Kamen Rider. Beda zaman sekarang yang malah berlomba-lomba untuk bikin Kamen Rider cewek setiap seri karena kesetaraan dan lain sebagainya kan. Karena dari nyebrang ke produk Toei lainnya, Super Sentai kan ada ceweknya. Jadi memang kemudian jadi setara. Tapi anyway, tentang Kamen Rider Stronger sendiri, desainnya memang
apa ya, Riz, kalau ada orang yang suka ya suka banget, kalau ada orang yang nggak suka banget. Saya gitu. Pribadi nggak. Karena ya gimana ya, kalau kalian mau lihat Stronger tuh bentuknya kan mana Mas Riz? Kayak gini kan Stronger itu bentuknya. Nggak buat lihat. Ya, jadi apa ya, badannya tuh bulky gitu. Bulky banget gitu bulky. Loh. Dan jadi zaman dulu teknologinya tuh kayak busa aja gitu loh. Jadi nggak enak dilihat. Kalau di komik dia jadi agak keren juga. Karena isinya besi, padat gitu. Nah, dia jadi agak keren. Kenapa itu desainnya seperti itu? Kayaknya dulu kita pernah sedikit singgung sih bahwa Joe Shigeru ini sebelum di Jepang, dia kan pemain American football ya. Iya. Di Amerika Serikat gitu. Jadi bentuknya kayak seperti kostumnya American football saat bertanding itu. Jadi kan ada semacam armor besar. Mungkin gitu. itu juga apa namanya menyesuaikan, si Black Satan-nya kan menyesuaikan dengan karakternya. Karena sekali lagi Shigeru itu masuk ke Black Satan dengan kesadaran. Dia nggak diculik seperti yang lain. Gitu. Nah, kemudian yang menarik juga kan S di sini tuh. Kan banyak interpretasi kan Mas ya. Apa S itu? Nggak berubah aja dia pakai S. Iya, apa sih S itu? Apakah namanya Shigeru? Ataukah namanya Stronger? Atau parodi Superman? Karena zaman itu memang lagi kenceng juga sih. Iya, lagi kenceng-kencengnya Superman. Makanya kan lucu ya, unik ya kita ngelihatnya dari sini itu. Terus kemudian apa ya? Kayak ya karena kita masih bahas desain, mungkin matanya sih Mas Daris. Maksudnya yang lain-lainnya kan kecil, bagus gitu. Kalau ini gede dan dibolong-bolongin. Bener-bener bolong-bolong itu teman-teman, kostumnya zaman dulu itu gitu. Jadi terus, memang apa norak gitu lah, sabuk-sabuknya juga. Iya. Gitu banget. Nah, cuman memang dia basisnya, tapi dia yang punya basis kekuatan paling gede ya. Karena secara skill dia hebat banget sih. Hebat banget sih. Raw powernya gede. Dia listrik gitu kan. Yes. Musuhnya kan ada dua teman-teman, Black Satan sama Delta Army ya. Nah, Delta. Black Satan ini gampang banget Riz dikalahin sama Stronger. Mereka tuh kayak pokoknya karena Black Satan itu emang enggak penting. Ya gimana? Stronger itu salah satu Kamen Rider yang dia punya power up. Power up dalam bentuk langsung ya. Kalau yang lainnya kan power up mengubah maksudnya karena kebutuhan cerita permanen juga. Permanen. Nah, si Stronger ini dia power up-nya kayak Kamen Rider sekarang. Dia bisa power up nanti gitu. Namanya apa? Charge up. Nah, itu tuh terjadi di episode 31 teman-teman, di saat kalau nggak salah Stronger ini Shigeru sudah melawan komplotan Delta. Jadi di komplotan Delta ini digambarkan memang terdiri berapa ya? 7 orang kira-kiranya. Itu kekuatannya hebat-hebat semua dan sulit untuk mati memang. Dan Stronger kesulitan. Kalau nggak salah, dia itu kembali mengajukan diri untuk dioperasi di gitu. Jadi memang kemudian ditanamkan chip baru yang dia bisa charge up selama 1 menit. Iya, dan kuat banget emang jadinya kuat sekali. Nah, yang menarik memang Toei berusaha tadi Mas Haris mengembalikan Kamen Rider ini ke kitohnya, ke jalur yang benar, tapi serbuan tokusatsu dan rating atau keinginan masyarakat untuk menonton Kamen Rider, untuk mengikuti Kamen Rider ini memang udah nggak bisa kembali kayak karena mungkin juga efek pertama banyaknya tayangan yang lebih menarik. Dan karena tokusatsu ini kan karena Kamen Rider itu kan bar pertama ya, jadi dia ekspektasinya tinggi. Jadi kalau sebenarnya mungkin nggak sampai nggak jelek ya, cuman karena dibandingkan sama predesornya jadi dibandingkan dengan Fitri. Dibandingkan sama Fitri sama Kamen Rider dia agak makanya akhirnya ya udah gitu aja. Nah, ini kita nyambung ke bagaimana kok Stronger ini bisa dibilang Kamen Rider seri Kamen Rider terakhir. Nah, sebenarnya menurut berbagai informasi yang beredar memang termasuk ada wawancara dari di Comic Spirits ini di Comic Spirits itu. Benar bahwa Ishinomori Sutaro itu memang bikinnya cuma 7. Kenapa? 5 seri. Iya, 5 seri, 5 judul. 5 judul gitu, di mana seri pertama dan kedua ada 2 Kamen Rider kan, dua karakter gitu. Nah, tapi kenapa 7 Kamen Rider? Karena salah satu referensinya adalah Seven Samurai.
Seven Samurai, kalau di barat ada Magnificent Seven gitu. Jadi memang pengennya sih seperti itu, teman-teman. Dan emang endingnya itu di pas lawan Delza itu senpai-senpainya turun tangan semua. Jadi dia sampai ikut sampai episode terakhir kan. Beberapa episode, sekitar mungkin lebih dari 5 episode terakhir itu udah bergantian. Itu nanti saling membantu. Iya, saling membantu, entah Nigo sama X, Ichigo sama Riderman gitu. Jadi emang udah berasa final banget. Final dari franchise Kamen Rider. Dan Shotaro sendiri dia bilang kalau ini adalah franchise yang paling panjang yang pernah aku kerjakan. Karena biasanya aku ngerjain tuh cuma 2 judul, udah selesai, aku ganti yang lain. Tapi untuk Kamen Rider, karena kan Kikaider dia juga, terus Inazuman juga Ishinobu Shotaro, Robo Keiji K atau Robot Detektif K itu juga beliau gitu. Jadi dia paling banyak itu dia cuma ngasih 2 seri. Nah khusus ini karena emang mungkin karena dia juga suka banget sama Kamen Rider, akhirnya dia bisa sampai 5 seri. Puncaknya di Stronger ini. Nah, celakanya adalah karena keadaan produksinya tuh yang seperti itu tadi, maka klimaks atau endingnya juga nggak tergarap dengan baik, teman-teman. Musuh terakhirnya tuh adalah monster batu besar sekali. Itu 3 episode terakhir tuh cuma diliatin matanya gitu. Jadi Kamen Rider ngelihat kemana itu seolah-olah ngelihat dia gitu. Jadi emang agak gimana ya, agak anti klimaks juga sih. Karena berbagai macam alasan. Tapi kemudian nanti semuanya ditebus total di Kamen Rider Spirits. Itu luar biasa strong. Yang menarik, yang saya suka dari Stronger itu juga adalah gimana hardboiled-nya itu. Bukan hardboiled ya, dia berdarah panas banget, dia congkak sih. Tapi beda sama si Fitri ya. Fitri dia itu kan songong tapi sumbut gitu loh. Sumbut, dan Fitri itu nggak banyak bicara. Dia keren, karakter cool. Kalau Stronger ini dia ngoceh. Congkak ngoceh. Dia tuh ngeremehin. Fitri itu nggak pernah ngeremehin musuhnya. Tapi memang dia kuat dan musuhnya cupu ya. Black Satan tuh cupu. Makanya kok dia bisa kayak gitu. Nah, cuman ketika dengan karakter seperti itu, momen ketika dia kehilangan tackle itu benar-benar momen yang sangat memukul. Bagaimana dia bisa down banget. Nah, kalau di komik itu diulangin lagi momennya. Gimana tackle dihidupkan lagi, terus di mana dia harus membunuh tackle lagi dengan berdarah-darah. Dengan jurus yang sama. Dan lagunya ada catchphrase-nya Stronger yang sangat bagus itu adalah ketika bumi memanggilku, langit memanggil, manusia memanggilku, aku datang. Akulah ksatria keadilan. Iya, Kamen Rider. Itu benar-benar catchphrase yang menggetarkan gitu loh untuk sebuah serial superhero. Yes. Nah, di komik pun, di Spirits pun ada ya, maksudnya kita tunjukin juga Delta Army nanti kita ini dulu. Yang ini loh, Shigeru. Shigeru dengan berdarah-darah. Terus kemudian dia di komik ini adegan yang pas ada bumi memanggilku, langit memanggilku itu adalah adegan ini di mana dia berdarah-darah. Hasilnya ini. Gimana? Bosok loh, maksudnya dia ini bagusnya Kamen Rider. Realistisnya adalah badannya itu cyborg. Jadi ketika dia udah babak belur, ketika dia berubah lagi, tanduknya patah, remuk semua. Kecuali Riderman ya, kita udah pernah bahas gitu. Nah, itu dia. Dan kalau kembali lagi ke Delta Army ya, di Spirits semua organisasi itu dapat porsi masing-masing, tapi mereka itu cuman sekedar dibangkitkan, nggak punya nyawa. Kalau Delta Army bahkan punya ingatan di masa lalu. Karena Delta Army itu sendiri diceritakan di Spirit, mereka adalah pengawal pribadinya Judo, presiden badan. Pas pampresnya lah. Makanya mereka dan kuat banget, ngalahin satu itu susahnya minta ampun. Aja luar biasa tuh ngalahin. Susahnya minta ampun. Nah, bentuknya kayak gini kalau teman-teman ingin tahu, kita perlihatkan dulu. Namanya sih kita nggak hafal ya, teman-teman. Ya, namanya ada ini siapa sih? Ini kuat banget. Iya, ini udah badannya pecah-pecah, nanti dia masih bisa hidup. Bisa hidup. Terus ini bentuknya kelihatannya nggak mutu gini ya, cuman ya kuat juga.
Kalau si burung ini perisainya yang kuat banget. Nah, ini dokter ahli kimia. Ahli kimianya Delta Army. Nah, ini dia yang bunuh tackle. Yang bunuh tackle. Karena kalau dia mengeluarkan racun, itu kalau dihirup, itu badan kita rusak semua. Sebenarnya bukan bunuh tackle ya. Tackle itu dia kenapa matinya itu jadi meaningful. Karena demi membunuh dia. Dokter kayak itu. Tackle itu sampai mengorbankan diri. Dia pakai jurus yang akhirnya Hisatsuwazanya lah. Yang paling... Akhirnya jurusnya harus balik ke tubuhnya. Harus ditebus dengan meledos bareng lah. Ya. Terus ini Shinigami ini. Wah, ini juga ngalahinnya berdarah-darah ini. Butuh 5 rider loh. Ini deting. Iya, deting. Batu, ini batu. Terus ini serigala. Ini serigala. Enggak banyak, cuman mereka kuatnya enggak masuk akal emang kebangetan. Ada Happy Onna sama siapa ini enggak jelas. Kita juga lupa sih namanya. Nah, ini dia. Pimpinannya. Ini pimpinannya Delta Martial Armor. Bukan Martial Armor. Mesin. Aduh, Martial siapa tuh? Iya. Martial Machine apa? Martial Machine kalau nggak salah. Martial Machine. Ini juga jadi nggak mereka beda sama monster lain. Mereka punya agenda sendiri juga. Punya agenda sendiri. Nah, ini jenderalnya, Jenderal Shadow. Ini di komik dia punya peran yang sangat gede, perannya menyaingi siapa? Titan atau siapa? Enggak, bukan Titan. Kalau di komik dia perannya itu menyaingi Needle. Si Chimera Roid sama siapa itu? Mikage. Bukan Ambassador. Oh, Dark. Oh, Dark Ambassador. Gitu. Jadi memang ya gimana ya, meskipun Stronger itu buat saya sendiri nggak gitu bagus, desainnya gimana, banyak kekurangan buat saya, tapi dia deep sih. Dan dia merupakan cerita yang dimaksudkan buat pamungkas sama Shotaro Ishimori. Makanya sama Kenichi Muraida. Kalau nggak ada spirit kita mungkin nggak tahu ya. Maksudnya kita passable aja lah. Passable aja. Tapi karena spirit kita jadi lebih mengapresiasi soal Stronger ini. Dan gimana malah apa namanya yang jadi pasukan utamanya Daizuru, presiden badan judo itu kok malah dari Stronger. Yang pas saya dulu kayaknya Stronger dulu nonton nggak bagus-bagus banget ya. Kenapa kok malah mereka yang jadi? Tapi setelah baca spirit, semuanya terjawab. Memang begitu. Emang semuanya masuk akal. Bagus juga. Nah, nanti kalau kita udah mulai bahas spirit satu persatu mungkin lebih tersampaikan lagi sih. Gitu. Oke sih Mas Deris, kayaknya itu dulu teman-teman untuk pembahasan Kamen Rider Stronger. Berikutnya karena jarak dari Stronger ke Skyrider itu agak lumayan ada jarak juga, maka pembahasan kita nanti ada jaraknya juga sih. Jadi emang nanti ada lah. Kita bahas lagi pas Skyrider kenapa kok gitu. Iya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lewatkan obrolan kita lainnya. Sampai ketemu lagi. Thank you.